Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Tetangga, bagian ke-16. Teguran untuk janda pelakor. Alex melarikan diri entah kemana, polisi masih mencari keberadaan Alex. Sementara hubungan Andini dan Alex semakin membaik. Kita mulai dari awal lagi, Mas. Kita sama-sama pernah punya masalah, kata Andini menatap Arka. Terima kasih kamu telah memaafkan aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Arka yakin dia bisa menjauhi Cindy. Sebaliknya, Cindy geram karena Arka mulai meninggalkan dia. Arka tidak pernah menemuinya lagi. Kamu hanya pelampiasan Arka. Sekarang mereka sudah baikan dan kamu ditinggalkan. Kasihan sekali nasibmu, ledek Reno menyeringai. Aku akan dapatkan Arka lagi, kata Cindy dengan penuh percaya diri. Andini dan Arka memutuskan untuk pergi berlibur. Mereka menghabiskan waktu untuk membina cinta mereka yang sempat goyah. Semoga hubungan kita tetap utuh sampai tua, Mas, ucap Andini meyakinkan. Iya, sayang. Mulai sekarang kita harus saling terbuka. Kita jadikan semua ini pelajaran buat kita. Selama berlibur, mereka tidak segan-segan mengumbar kemesraan. Apalagi saat di atas ranjang. Mas, aku ingin kita segera punya anak, kata Andini. Biar rumah kita ramai. Ya sudah, ayo kita bikin. Ajak Arka. Arka membopong Andini ke atas ranjang. Arka mulai mencumbu Andini yang sudah siap dengan serangan yang akan Arka lakukan. Desa Andini saat Arka menciumi lehernya dengan hasrat bergelora. Tangan Arka sudah sampai di salah satu gunung milik Andini. Andini terus mendesa dan meracau tak karuan. Mas, aku tidak tahan, kata Andini yang sudah merasakan 0 kilometernya basah. Setelah dirasa cukup untuk memulai petualangan, Arka menyerang Andini hingga Andini terus mendesah. Desah Andini diikuti pula dengan desahan Arka. Tidak berapa lama Andini melakukan pelepasan pertamanya. Lalu Arka melanjutkan aktivitasnya. Hampir setengah jam mereka saling menggenjot nikmat, berbagai gaya ia praktekkan setelah lama puasa dalam kenikmatan. Dan kini Arka sudah pergi ke kamar mandi membersihkan diri. Arka dan Andini sudah selesai menjalankan aktivitas nikmat suami istri. Ponsel Arka terus berdering, Andini mengambilnya dan melihat nama Cindy di sana. Halo janda gatel, suami saya sedang mandi. Kami habis menikmati indahnya surga dunia, kata Andini tanpa rasa malu. Aku akan rebut Arka lagi. Tunggu saja, ucap Cindy geram. Andini mematikan panggilan Cindy, hingga membuat Cindy yang jauh di sana marah. Andini dan Arka makan malam romantis di restoran dekat pantai. Cindy tadi nelpon kamu. Dia bilang akan rebut kamu lagi, Mas. Biarkan saja, janda pelakor haus kenikmatan itu dengan dunianya sendiri. Kita tidak perlu mengotori tangan kita, kata Arka menegaskan. Andini dan Arka menikmati waktu berlibur mereka. Lagi-lagi semua berakhir di atas ranjang dengan permainan panas untuk kesekian kalinya. Mereka seperti pengantin baru, tiada hari tanpa bermesraan dan kenikmatan. Mereka sudah siap jika dikaruniai anak. Liburan telah usai, mereka pulang. Cindy yang melihat mereka pulang langsung mendekati mereka. Ada janda gatal. Maaf ya, suami aku sudah jadi milikku lagi, kata Andini meledek. Cindy, jangan ganggu kita lagi. Hubungan kita sudah selesai, kata Arka tegas. Tidak, Mas. Aku tidak mau, aku mencintai kamu, ucap Cindy tanpa malu-malu. Sayangnya aku tidak, jadi pergi dari sini. Usir Arka lalu mengajak Andini masuk ke dalam rumah. Cindy masih saja menggedor pintu rumah Arka. Namun, Arka dan Andini tidak peduli. 2 hari setelah itu Cindy mendatangi Andini yang di rumah bersama Siti. Andini, aku mencintai Mas Arka. Aku mau jadi istri kedua Mas Arka. Cindy tanpa malu merengek ke Andini. Tidak akan ada istri kedua. Kalau kamu masih ganggu kita, aku tidak akan tinggal diam, ancam Andini geram. Cindy marah dan hampir saja memukul Andini. Sayangnya Reno datang dan menarik tangan Cindy. Cindy, jangan ganggu mereka. Bentak Reno. Kamu milikku, hanya milikku. Aku rela menceraikan istriku demi kamu.
Jadi kamu harus jadi milikku, ucap Reno yakin. Reno membawa Cindy ke rumah Cindy. Di sana mereka bertengkar hebat. Bahkan terdengar sumpah serapah dari mulut keduanya. Andini tersenyum senang karena ada yang melawan Cindy selain dirinya. Cindy terus saja menggoda Arka, namun usahanya selalu digagalkan Reno. Reno benar-benar tidak mau kehilangan Cindy. Reno menemui Arka, ia menyarankan mereka untuk pindah agar Cindy tidak mengganggu mereka lagi. Pindah? Masa kita pindah lagi? Tanya Andini bingung. Iya, sebaiknya begitu. Dia itu wanita nekat. Jika kalian tidak pindah maka dia akan tetap mengganggu kalian, ucap Reno. Cukup aku saja yang sudah mengorbankan rumah tanggaku, lanjutnya. Andini dan Arka memikirkan usulan dari Reno. Rumahnya yang lama masih dikontrak orang, jadi dia harus mencari rumah lain lagi. Cindy datang ke rumah Arka dengan wajah sendu. Dia menangis di depan Andini. Aku harus bagaimana? Ternyata aku hamil, kata Cindy sedih. Hamil? Siapa ya anakmu itu? Bukannya kamu melakukannya dengan banyak orang? Tanya Andini kaget. Aku yakin ini anak Mas Arka, aku bisa jamin, jawab Cindy yakin. Tidak semudah itu kita percaya padamu. Entah benar apa tidak jika Cindy hamil. Namun, Arka tidak mau mengakui itu anaknya. Arka diam-diam menyuruh orang menyelidiki Cindy, dia tidak mau tertipu dua kali oleh Cindy. Reno merasa bahwa Cindy berbohong atas kehamilannya. Setahu Reno, Cindy tidak hamil. Cindy, jujur saja padaku. Kamu tidak hamil, kan? Tanya Reno menyelidik. Aku hamil, dan ini anak Mas Arka. Kamu kira aku berbohong? Buktikan jika memang kamu hamil. 2 hari berlalu, Cindy menemui Arka bersama Reno dengan membawa bukti. Berupa tes P2 dan hasil pemeriksaan dari sebuah rumah sakit. Kalian tidak akan bisa menuduh aku berbohong. Ini semua bukti jika aku hamil. Aku mau, Mas Arka bertanggung jawab dan menikahi aku. Jangan mau. Biar aku saja yang menikahi Cindy, kata Reno tegas. Itu bukan anakku. Aku akan mencari bukti atas kebohongan kamu ini, ucap Arka geram. Jika terbukti kamu berbohong, maka kamu harus pergi jauh dari hidup kami, kata Andini kesal. Baiklah, kata Cindy dengan percaya diri. Arka mendapat kabar baik dari orang suruhannya, jika Cindy memalsukan surat hasil pemeriksaan. Cindy, kamu kan hamil, bagaimana kalau kita pergi periksa? Tanya Andini santai. Aku sudah periksa, untuk apa periksa lagi? Kalau kamu terbukti hamil anak Mas Arka, aku rela dimadu. Andini dan Arka memaksa Cindy untuk periksa. Reno juga ikut andil karena penasaran. Cindy diperiksa oleh dokter kandungan. Cindy tampak tegang karena takut kebohongannya akan terbongkar. Bu Cindy, rahim Anda memang ada isinya. Tetapi itu bukan hamil, melainkan kista yang sudah membesar, ucap dokter memberikan penjelasan. Cindy dan yang lain terkejut mendengar apa yang dikatakan dokter. Cindy tidak percaya jika dirinya mempunyai kista di rahimnya. Cindy tampak sedih karena dia ternyata sakit kista bukan hamil. Harapan dia mendapatkan Arka sia-sia. Bahkan Reno pun meninggalkannya. Kenapa nasibku seperti ini? Aku tidak sanggup. Kenapa Allah menegurku dengan penyakit ini? Gumam Cindy resah. Beberapa hari ini Cindy tidak keluar rumah. Kabar penyakit kistanya sudah menjadi bahan perbincangan para tetangga. Banyak yang mencaci maki Cindy dalam hal ini. Itu akibat dosa dia, karena mengganggu suami orang, kata Bu Etik sinis. Beberapa ibu-ibu tak kalah kasar mencaci makinya. Mereka memang sejak dulu tidak suka dengan Cindy. Namun, mereka hanya diam saja. Kasihan Cindy. Dia dikucilkan dari masyarakat. Sudah gitu, Reno juga ninggalin dia, kata Andini pada Arka. Biarkan saja, itu teguran buat dia. Allah ngasih semua ini biar dia sadar akan dosa-dosanya. Bukannya sadar, Cindy justru mulai berulah lagi. Dia datang ke rumah Arka dan menangis meminta tolong. Mas Arka, tolong saya. Perut saya sakit. Pinta Cindy sedih. Maaf, saya bukan dokter. Kalau kamu sakit datang saja ke rumah sakit. Arka bersikap sinis. Tapi tidak dengan Andini yang tampak kasihan.
Andini malah mau mengantarkan Cindy ke rumah sakit. Allah terlalu jahat padaku, aku dikasih penyakit ini, ucap Cindy mengeluh. Bukan Allah yang jahat, tapi menegurmu, karena kamu bandel dan keras kepala, kata Andini mencoba meluruskan. Sepanjang jalan, Cindy bercerita kehidupannya. Ternyata dia melakukan semua itu karena kesepian. Dia tidak punya saudara atau teman yang bisa diajak berbagi cerita. Jadi dia melampiaskan semua dengan menjadi wanita penggoda. Cara yang kamu ambil salah, jadi nikmati saja penyakit yang ada, kata Andini sinis. Andini, apa kamu mau jadi temanku? Tanya Cindy serius. Teman? Aku tidak yakin bisa. Cindy tampak kecewa mendengar jawaban Andini. Mereka telah sampai di rumah sakit. 2 hari berlalu, Arka tengah tugas keluar kota. Cindy tampak tidak terlihat keluar rumah. Mbak Andini, kamu jangan mau dekat sama Cindy. Dia itu tukang tipu, kata Bu Etik yang tiba-tiba menghampiri. Maksud ibu tukang tipu gimana? Tanya Andini kaget. Ya gitu, dia sok baik di depan kita. Tetapi ternyata dia suka menikam kita dari belakang, jawab Bu Etik kesal. Bu Eka tak kalah bencinya pada Cindy, dia bahkan pernah mencaci maki Andini di depan umum. Andini merasa kasihan pada Cindy. Hanya saja dia tidak bisa menjadi teman Cindy, rasanya dia masih kecewa dengan perbuatan Cindy. Siti, apa menurut kamu, Cindy benar-benar sadar atau hanya pura-pura? Entahlah, Mbak. Aku nggak bisa nebak sikap orang. Harusnya sih dia sadar karena udah dapat teguran dari Allah. Semenjak sakit, Cindy terlihat jarang keluar rumah. Dia sesekali keluar untuk jalan sore, itu pun bisa dibilang 3 hari sekali. Mbak Andini, kamu sibuk nggak? Tanya Bu Eka di depan pintu. Tidak, Bu. Ada apa? Cindy bikin gosip baru, katanya dia pernah selingkuh sama Mas Arka. Apa itu benar? Tanya Bu Eka tanpa penasaran. Ah, itu hanya masa lalu, Bu. Aku dan Mas Arka sudah memaafkan, jawab Andini. Bahkan Cindy sampai ngaku hamil dengan Mas Arka juga. Sayangnya setelah periksa dia malah divonis kena kista, lanjut Andini santai. Ku doakan dia meninggal cepat. Aku benci sekali karena dia sudah menghasut suamiku. Pantas suamiku nggak berani usir dia. Ternyata suamiku juga ada main sama dia, kata Bu Eka membeberkan rahasia suaminya. Andini baru tahu jika Pak RT juga korban Cindy. Ternyata hampir semua pria di kompleks ini pernah berhubungan nikmat dengan Cindy. Arka baru saja pulang, namun dia tiba-tiba jatuh sakit. Badannya demam sehingga Andini membawa Arka ke rumah sakit. Pak Arka kecapean saja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, kata dokter menjelaskan. Arka istirahat di rumah selama beberapa hari. Andini belum tahu, kenapa Arka sampai kecapean padahal dia biasa keluar kota. Apa ada masalah, Mas? Iya, Reno kabur dan ternyata dia korupsi di perusahaan. Lalu, apa hubungannya dengan Mas Arka? Mas dan Reno berteman baik, mereka menuduh Mas ikut dalam korupsi itu. Satu masalah selesai, kini datang masalah baru lagi. Arka terlihat sangat sedih, bahkan perusahaan mengancam akan memecat Arka jika terbukti ikut korupsi. Andini hanya bisa membantu dengan doa. Dia tidak bisa mencari bukti jika suaminya tidak bersalah. Belum selesai satu masalah, kini Cindy datang dengan berbagai drama. Mas Arka, bantu aku agar aku bahagia sebelum aku tiada, rengek Cindy sedih. Maksud kamu apa? Tanya Andini kesal. Andini, biarkan aku jadi istri kedua Mas Arka. Sontak, Andini emosi pada Cindy, dia langsung mengusir Cindy. Cindy benar-benar tidak tahu malu karena terang-terangan meminta menjadi istri kedua Arka. Sudah, jangan dihiraukan. Biarkan dia bicara apa, sekarang kita fokus ke masalah di kantor saja, kata Arka menenangkan. Cindy terus saja membuat masalah. Dia bilang pada semua orang jika Arka akan menikahinya dan menjadikan dia istri kedua. Sontak semua tetangga gempar dan memberondong Andini dengan berbagai pertanyaan. Mbak Andini, apa itu benar? Jangan mau dong, Mbak, kata Bu Etik kesal. Iya, jangan mau, Mbak. Dia itu udah sakit-sakitan, yang ada Mbak Andini hanya ngerawat dia yang sekarat, timpal Bu Eka geram. Saya klarifikasi ya, Mas Arka tidak ada niatan untuk menikahi siapapun termasuk Cindy.
Itu hanya keinginan Cindy saja. Mas Arka sudah menolaknya, kata Andini tegas. Nah, bagus itu, Mbak, kata Bu Etik mengacungkan jempol tangannya. Cindy tuh gila, suka bikin gosip, lanjut Bu Eka ikut emosi. Para ibu-ibu diam-diam membuat rencana untuk mengusir Cindy. Mereka tidak mau Cindy ada di lingkungan mereka. Semua itu mereka lakukan tanpa sepengetahuan Andini. Subuh sekali terdengar suara ramai di depan rumah Cindy. Ternyata ibu-ibu sedang mengusir Cindy. Hei, janda pelakor, pergi kamu dari sini. Kamu sudah meresahkan warga, teriak Bu Eka lantang. Ternyata pelopor pengusiran Cindy adalah Bu Eka. Para bapak-bapak tidak ada yang berani membantu Cindy. Andini hanya melihat dari depan rumah. Dia tidak mau ikut campur urusan Cindy. Ada apa, Dek? Tanya Arka kaget. Ibu-ibu mengusir Mbak Cindy, Mas. Mereka melihat Cindy tengah membawa sebuah koper besar ke dalam mobilnya. Namun, sebelum pergi dia mendekati Andini dan Arka. Andini, aku yakin ini ulah kamu. Kamu jahat sekali, aku akan balas semua, ancam Cindy penuh emosi. Andini diam saja, ibu-ibu menarik tangan Cindy agar cepat pergi. Dia pergi membawa mobilnya. Tepat pukul 08 pagi, pintu rumah Andini diketuk seseorang. Siti terkejut saat lihat dua polisi berdiri di depan pintu. Apa benar ini rumah saudara Arka? Kami membawa surat untuk penangkapan Pak Arka. Bersambung.